Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dudi Duta Akbar SENM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Ekonomi serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6 RTM 1 mata kuliah Matematika Ekonomi yang akan mempresentasikan tugas dengan judul analisis fungsi linear studi kasus usaha kopi. Oke, sebelum mulai ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faruk Hodafi dengan NIM 64251593. Saya Misamuddin dengan NIM 64252032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dengan NIM 64251118. Saya Riko Damara dengan NIM 64251838. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tukan Kadafi, NIM saya 64250972. Perkenalkan, nama saya Yosua Nathanael Pardomuan Simbolon dengan NIM 64251277. Dalam presentasi ini kami akan membahas penerapan fungsi linear dalam kegiatan ekonomi, khususnya pada usaha skala kecil. Analisis ini fokus pada usaha kecil tingkatan ya. Berfokus hubungan antara biaya produksi, pendapatan, serta titik pas atau break-even point. Melalui studi kita dapat melihat bahwa matematika ekonomi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat berguna dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dengan model fungsi pelaku usaha dapat memperkirakan biaya, menentukan target penjualan, dan menghitung potensi keuntungan secara lebih terukur. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan fungsi linear dalam dunia usaha dan ekonomi. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, pada slide ini kita membahas model fungsi biaya produksi atau total cost. Dalam matematika ekonomi, fungsi biaya digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah produksi dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Model ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Adalah biaya yang tetap harus dibayar meskipun produksi tidak dilakukan. Pada studi kasus kopi ini, biaya tetap per hari sebesar 100.000. Contohnya seperti biaya sewa, tempat, dan listrik dasar. Sedangkan biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang berubah mengikuti jumlah produk yang dihasilkan. Dalam kasus ini, biaya variabel per gelas kopi sebesar 5.000 yang meliputi bahan baku seperti kopi, gula, susu, dan kemasan. Rumus fungsi biaya total adalah TC sama dengan FC plus VQ. Karena nilai biaya tetap sebesar 100.000 dan biaya variabel per unit sebesar 5.000, maka fungsi biaya total diperoleh menjadi PC sama dengan 100.000 ditambah 5.000 Q. Di mana Q menunjukkan jumlah gelas kopi yang diproduksi. Artinya semakin banyak kopi yang diproduksi, maka total biaya juga akan meningkat secara linear sesuai jumlah produksinya. Oke, selanjutnya akan dibawakan atau dibahas oleh teman saya. Oke, mari kita bedah visualisasi pada slide ini mengenai model fungsi pendapatan atau total revenue. Dalam analisis ekonomi manajerial, memahami struktur pendapatan adalah langkah awal yang krusial sebelum kita masuk ke perhitungan biaya maupun laba. Dapat kita lihat pada ilustrasi kedai minuman ini, kita menetapkan dua komponen utama dalam membangun model fungsi pendapatan kita. Yang pertama, variabel harga atau P. Kita menentukan harga jual per unit secara konstan sebesar 10.000 per gelas.
Dan yang kedua, asumsi penjualan. Kita menggunakan asumsi ideal di mana pendapatan bersifat proporsional terhadap jumlah unit yang terjual atau Q. Dalam model ini, kita menganggap seluruh volume produksi terserap sepenuhnya oleh pasar, sehingga jumlah produksi setara dengan jumlah terjual. Berdasarkan parameter tersebut, kita dapat menurunkan fungsi pendapatan totalnya. Secara teoritis, rumus dasar TR adalah hasil perkalian antara price dan quantity, atau TR sama dengan P kali Q. Dengan memasukkan nilai harga Rp10.000 tadi, maka kita mendapatkan model fungsi linear, yaitu TR sama dengan 10.000 Q. Melalui fungsi ini, kita bisa memproyeksikan bahwa setiap kenaikan satu unit penjualan akan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan sebesar Rp10.000 secara linear. Model ini nantinya akan kita sandingkan dengan fungsi biaya untuk menentukan titik impas atau break-even point. Sampai di sini, mari kita berlanjut yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke slide 4, yaitu tentang titik impas atau yang dalam bahasa Inggris disebut break-even point. Titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya usaha tidak untung, tapi juga tidak rugi. Dalam notasi matematika, ini terjadi saat TR sama dengan TC. Sekarang kita hitung titik impas ya. Kita substitusi rumus TR dan TC yang sudah kita bahas sebelumnya. TR sama dengan 10.000 Q, TC sama dengan 100.000 tambah Q. Kita samakan keduanya. 10.000 sama dengan 100.000 tambah 5.000 Q. Pindahkan 5.000 Q ke kiri, 5.000 Q sama dengan 100.000. Maka Q sama dengan 100.000 dibagi 5.000. Hasilnya Q sama dengan 20 gelas. Artinya usaha kopi ini harus menjual minimal 20 gelas per hari hanya untuk menutup semua biaya. Baik biaya tetap seperti sewa tempat, maupun biaya variabel seperti bahan baku. Di bawah 20 gelas, usaha rugi. Di atas 20 gelas, baru mulai untung. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide kelima. Lanjut ke slide 5, kita akan melihat contoh konkret perhitungan keuntungan menggunakan skenario penjualan nyata. Setelah kita tahu titik impas ada di 20 gelas, sekarang kita coba hitung keuntungan jika penjualan harian mencapai 40 gelas. 2 kali lipat dari titik impas. Perhitungan TR. Pertama, kita hitung total revenue atau total pendapatan. TR sama dengan 10.000 kali 40, sama dengan 400.000. Lanjut ke perhitungan TC. Kemudian total cost atau total biaya, TC sama dengan 100.000 tambah buka kurung 5.000 kali 40 tutup kurung sama dengan 100.000 tambah 200.000 sama dengan 300.000. Maka keuntungan atau fee dihitung dengan rumus TR dikurangi TC. Fee sama dengan 400.000 dikurang 300.000 sama dengan 100.000 per hari. Jadi dengan menjual 40 gelas kopi per hari, usaha ini menghasilkan keuntungan bersih sebesar 100.000 setiap harinya. Ini membuktikan bahwa semakin jauh penjualan melampaui titik impas, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Oke, penjelasan berikutnya adalah tabel ringkas data dan hasil. Pada gambar berikut ditampilkan ringkasan seluruh data dan hasil perhitungan dari studi kasus usaha kopi. Pertama, biaya tetap atau fixed cost sebesar 100.000 per hari. Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dibayar walaupun penjualan sedikit ataupun banyak, misalnya sewa tempat atau listrik. Selanjutnya, biaya variabel per gelas sebesar 5.000. Biaya ini berubah mengikuti jumlah produksi. Contohnya bahan baku kopi, gula, dan cup. Lalu harga jual per gelas ditetapkan sebesar 10.000. Dalam contoh kasus ini, jumlah penjualan yang digunakan adalah 40 gelas per hari. Dari data tersebut diperoleh total biaya atau total cost sebesar 300.000. Sedangkan total pendapatan atau total revenue mencapai 400.000. Pada tabel juga terlihat bahwa titik impas atau BEP berada di 20 gelas. Artinya usaha harus menjual minimal 20 gelas agar tidak rugi. Karena penjualan mencapai 40 gelas, maka usaha memperoleh keuntungan sebesar 100.000 per hari. Jadi melalui tabel ini, kita dapat melihat hubungan antara biaya, pendapatan, titik impas, dan keuntungan dalam usaha kopi. Oke, selanjutnya pada slide ke-7 yaitu analisis ekonomi, implikasi, dan sensitivitas. Di slide ini kita akan masuk ke bagian analisis ekonomi dari hasil perhitungan sebelumnya. Pertama, margin kontribusi per gelas diperoleh dari harga jual dikurangi biaya variabel. Fee
kurang fee sama dengan 10.000 dikurang 5.000. Hasilnya menjadi 5.000. Artinya setiap satu gelas kopi memberikan kontribusi 5.000 untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan keuntungan. Di bagian analisis sensitivitas dijelaskan bahwa perubahan harga atau biaya akan mempengaruhi keuntungan. Jika harga jual turun, maka BIP akan naik. Jika biaya variabel naik, keuntungan menjadi lebih kecil. Sedangkan jika biaya tetap bisa dikurangi, maka usaha akan lebih cepat memperoleh laba. Karena itu, pengendalian biaya dan strategi harga sangat penting dalam menjaga profit usaha. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Oke, selanjutnya diagram proses pengambilan putusan. Diagram ini adalah langkah sistematis analisis biaya volume laba untuk keputusan operasional. Yang satu, set FC dan V. Tetapkan biaya tetap FC dan biaya variabel berunit. 2. Kompute TC dan TR. Hitung total biaya TC dan total pendapatan TR. 3. VIN BIP. Tentukan titik impas saat pendapatan biaya. 4. Compare Key versus BIP. Bandingkan volume penjualan Key dengan titik impas. 5. Decide price atau cost atau target. Ambil putusan soal harga, pengendalian biaya atau target penjualan. Oke, selanjutnya interpretasi dan rekomendasi praktis. Yang satu, penjualan BIP menguntungkan makin jauh di atas makin aman dari risiko rugi. Penjualan BIP impas untuk tidak rugi sangat rentan penurunan penjualan. Yang ketiga, penjualan BIP merugikan, pendapatan belum cukup menutup biaya. Yang keempat, biaya tetap tinggi, BIP tinggi, butuh penjualan besar untuk melonjak jika melewati impas. Yang kelima, biaya variabel tinggi, margin kecil, BIP rendah untuk perunit terbatas. Oke, selanjutnya dibaca oleh teman saya, Riko. Selanjutnya kesimpulan dan saran penelitian lanjutan. Untuk kesimpulan singkatnya, di sini ada dua. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, ada 2 poin utama yang bisa kita simpulkan. Pertama, penggunaan model linear sederhana terbukti sangat efektif untuk mengestimasi break-even point BEP dan memprediksi potensi keuntungan secara cepat. Yang kedua, jika kita melihat pada studi kasus yang kita ambil, titik impas atau BEP tercapai pada penjualan 20 gelas. Artinya, jika kita berhasil menjual 40 gelas, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 per hari. Selanjutnya, untuk penelitian lanjutan, agar analisis lebih akurat di masa depan, kami menyarankan beberapa hal untuk penelitian lanjutan. Pertama, sebaiknya model dikembangkan dengan mempertimbangkan permintaan yang tidak pasti atau stochastic demand. Karena di lapangan biaya dan permintaan sering berubah-ubah. Kedua, perlu dilakukan uji validitas menggunakan data harian real agar kita bisa melihat sensitivitas harga dan biaya secara lebih mendalam. Yang terakhir, faktor eksternal seperti biaya pemasaran dan fluktuasi musiman yang sebaiknya dimasukkan ke dalam model lanjutan. Untuk menutup, demikian kesimpulan dan saran dari bagian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.